Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, Pak Guru mau tanya, siapa hari ini yang sudah sarapan? Bagus sekali. Semuanya harus sarapan dulu ya sebelum mengikuti pembelajaran, supaya dapat menerima pembelajaran dari Pak Guru dengan baik dan lancar. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar di KD 3.4 yang berisi tentang menjelaskan skala melalui denah, yaitu tentang skala. Ada yang tahu apa itu skala? Oke, Pak Guru jelaskan. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta ataupun denah dengan jarak sebenarnya. Berikut adalah rumus skala. Perhatikan rumus segitiga skala berikut ini. Di dalam segitiga tersebut terdapat JP, S, dan JS, di mana JP adalah jarak pada peta ataupun denah, S adalah skala, dan JS adalah jarak sebenarnya. Satuan yang digunakan oleh JP ataupun jarak pada peta adalah cm, sedangkan satuan yang digunakan untuk JS jarak sebenarnya adalah meter ataupun kilometer, dan satuan yang digunakan pada skala adalah cm. Nah, sekarang bagaimana cara mencari S ataupun skala? Kita coba tutup S-nya karena yang kita cari S. Jadi yang masih adalah JP dan JS, sehingga S sama dengan JP dibagi dengan JS. Nah, cara untuk mencari JS, jadi kita tutup yang JS-nya, sehingga yang masih belum tertutup adalah JP dan S, sehingga rumusnya adalah JS sama dengan JP dibagi dengan S. Nah, kalau untuk mencari JP, maka kita tutup JP-nya. Nah, kita tutup JP, dan yang masih ada adalah S dan JS, sehingga JP sama dengan S dikali JS. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba latihan soal berikut ini. Untuk latihan soal dan pembahasan yang pertama adalah jarak dua kota pada sebuah peta adalah 2 cm jika jarak sebenarnya adalah 120 km, maka berapa skala yang digunakan pada peta tersebut? Jawab. Diketahui JPP ataupun JP adalah 2 cm, JS 120 km, yang ditanyakan adalah S ya. Kita jadikan 120 km kita jadikan menjadi cm. Nilai tempat untuk 120, nilai tempat satuannya adalah 0, kita tempatkan 0 di kilometer, 2 di depannya 0 dan 1 di depannya 2. Karena yang dicari adalah cm, maka kita tinggal nambah 0 sampai di satuan cm, sehingga 120 km sama dengan 12 juta cm.
Untuk penyelesaiannya kita harus ingat rumus segitiga skala. Yang dicari adalah skala, maka kita tutup S-nya sehingga yang masih ada adalah JP dan JS. Kita tulis rumusnya S sama dengan JP dibagi dengan JS. Tinggal kita memasukkan angkanya. Sama dengan JP-nya adalah 2 cm dibagi 12 juta cm. Karena untuk mencari skala kita bagikan ke bilangan pembilangnya. Karena pembilangnya 2, maka 2 dibagi 2 hasilnya 1 cm. 12 juta dibagi 2 menjadi 6 juta cm. Sehingga skalanya adalah 1 banding 6 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1 banding 6 juta. Untuk latihan soal dan pembahasan yang kedua adalah skala pada sebuah peta adalah 1 banding 50.000 jika jarak desa A dan B adalah 5 km, maka berapa jarak kedua desa pada peta tersebut? Jawab, karena yang diketahui adalah S1 banding 50.000 dan JS-nya adalah 5 km, yang ditanyakan adalah JP. Langkah yang pertama kita jadikan 5 km menjadi cm. Jadi kita tulis satuan panjangnya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Karena satuan kilometernya angka 5 di kilometer, yang dicari adalah sentimeter, maka kita tambahin 0 sampai di satuan sentimeter. Atau kita tambahin 0,5 sehingga 5 km menjadi 500.000 cm. Nah, untuk menyelesaikannya kita ingat lagi rumus skala segitiga ataupun segitiga skala. Karena yang kita cari adalah JP, kita tutup JP-nya sehingga yang masih ada adalah S dan JS. Sehingga kita tulis JP sama dengan S dikalikan dengan JS. Tinggal kita masukkan skalanya atau S-nya adalah 1 banding 50.000 dikalikan dengan 500.000 cm. Jadi 500.000 cm dibagi 50.000 cm hasilnya adalah 10 cm karena satuannya cm. Jadi jarak kedua desa pada peta tersebut adalah 10 cm. Nah, untuk latihan soal dan pembahasan yang ketiga adalah jarak kedua kota pada peta adalah 15 cm. Jika skala peta adalah 1 banding 2 juta, maka berapa jarak kedua kota yang sebenarnya? Nah, kira-kira berapa ya hasilnya? Selamat mencoba. Kami rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.